Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Faroni, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Lestari, kemudian Alia Fatimatuz Zahra, dan Muhammad Andri Arumbaka Sakti. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan tujuan pembelajaran SKI pada kelas 9 semester genap tingkat Madrasah Tsanawiyah. Tetapi sebelum masuk kepada pembahasan terkait dengan tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9 semester genap pada tingkat Madrasah Tsanawiyah, saya akan membahas sedikit terkait dengan tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang terhimpun dalam pendidikan agama Islam yang berisi tentang kebudayaan dan peradaban Islam di masa lampau yang diajarkan di jenjang pendidikan yang bernafaskan Islam, mulai dari madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah. Di Madrasah Tsanawiyah juga diajarkan mata pelajaran sejarah seperti di sekolah-sekolah negeri. Perbedaannya, jika sekolah negeri tidak diajarkan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, sedangkan di Madrasah Tsanawiyah diajarkan mata pelajaran tersebut. Dengan mempelajari sejarah, maka seseorang akan mengetahui sesuatu yang terjadi di masa lampau yang banyak mengandung pelajaran hidup, khususnya dalam sejarah kebudayaan Islam. Siswa dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang bernafaskan Islam, yang diharapkan siswa dapat menjadi insan kamil atau seseorang yang berakhlak mulia sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, tujuan dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam adalah seseorang akan mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai asal-usul khasanah budaya dan kekayaan di bidang yang lain yang pernah diraih oleh umat Islam di masa lampau dan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Kita semua tahu bahwa tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya di sini kami mengambil salah satu materi yang ada di buku kelas 9 semester genap tingkat Madrasah Tsanawiyah, yaitu materi terkait dengan peran Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam. Setelah mempelajari materi terkait dengan peran Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam, siswa diharapkan mampu menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan Wali Songo dalam menyiarkan Islam. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengamalkan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun melalui pembelajaran perjuangan Wali Songo dalam menyiarkan Islam. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam. Dan yang terakhir, siswa mampu menilai peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Jadi, setelah mempelajari materi terkait dengan peran Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam, siswa diharapkan mampu untuk menghayati, mengamalkan, menganalisis, dan menilai peran Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Andri Arumbaka Sakti. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi Wali Songo. Sebelum kita membahas tentang biografi para Wali Songo, sebelumnya kita harus tahu dasaran arti Wali Songo sendiri. Banyak memang versi yang menjelaskan apa itu arti Wali Songo, tapi yang masyhur adalah wali adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Kemudian jumlah Songo, kata Songo adalah himbauan Jawa yang berarti bilangan 9.
Artinya Wali Songo bisa dikatakan adalah ulama-ulama yang alim, alamah berjumlah 9. Dan menurut cerita, Sultan Muhammad adalah orang yang mengutus, yang saat itu beliau menjadi seorang raja di kerajaan Turki Utsmani, mengutus sekelompok ulama yang berjumlah 9 untuk bisa menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dan yang harus kita ketahui sebelum kita nanti membahas materi Wali Songo, bahwa Wali Songo itu terjadi yang namanya periodisasi. Jadi ada beberapa periode Wali Songo. Ada periode pertama, ada periode kedua, dan juga ada periode ketiga, karena memang itu sekelompok ulama. Jadi kalau mungkin ada yang meninggal atau bagaimana, nanti digantikan oleh ulama lain. Langsung saja kemudian kita akan membahas Wali Songo yang pertama. Ini yang memang generasi ketiga, yang memang sebenarnya yang masyhur orang ketahui bahwa Wali Songo adalah beliau-beliau. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Dijelaskan dalam satu versi bahwa Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404, jadi abad ke-14. Beliau saat itu menyebarkan Islam dan bertugas menyebarkan Islam di daerah Gresik. Sebenarnya daerah Gresik saat itu masih memang dikuasai kebanyakan mayoritas adalah agama Hindu dan Buddha. Tapi secara gak langsung, karena memang pesisir pantai saat itu, di situ sudah ada saudagar-saudagar Islam yang berdagang. Terbukti bahwa sebenarnya Maulana Malik Ibrahim bukan orang yang pertama kali datang ke Gresik untuk menyebarkan Islam. Kalau sampean mungkin ziarah Wali Songo, kalian sampean akan menziarahi juga makom Fatimah binti Maimun, yang kalau nggak salah tanggal abadnya adalah 12 apa 10, saya lupa. Jadi sebenarnya memang sudah ada Islam di Gresik, tapi karena memang hanya dibawa oleh saudagar-saudagar atau mungkin hanya mereka singgah, maka belum begitu terasa Islamisasi di situ. Dijelaskan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah sosok yang sangat pintar, sangat alim, dan juga sangat dihormati. Itu nanti ada di makalah saya bahwa ada tulisan di batu nisan makom beliau yang menjelaskan tentang sangat luhurnya budi pekerti dan juga wibawanya beliau di mata orang lain, bahkan di mata para bangsawan. Dan dijelaskan di situ beliau wafat pada pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 820 Hijriah. Berikutnya kemudian kita akan membahas singkat sejarah Sunan Ampel. Nah, kalau Sunan Ampel itu menurut versi yang ada, nama asli dari Sunan Ampel adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Beliau adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmorokondi dan juga Candrawulan. Jadi beliau saat itu, dan wakilah juga ada yang mengatakan bahwa beliau adalah keturunan Syekh Jumatil Kubro. Kalau Syekh Jumatil Kubro, sampean akan menemukan makamnya di situs Trawulan, Mojokerto. Kemudian beliau datang ke Jawa pada tahun 1402, dan dalam perjalanannya ada yang mengatakan beliau sempat mengenalkan Islam kepada Raja Palembang, sampai akhirnya beliau dalam perjalanan ayahnya wafat di Tuban, di Palang Tuban tepatnya. Maka kalau kita sekarang menziarahi yang masyhur dengan nama Sunan Asmorokondi, ada tempatnya di Tuban. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai akhirnya sowan dan menghadap kepada Raja Majapahit. Menghadap Majapahit atas undangannya, ada yang mengatakan atas undangannya ataupun niat beliau sendiri. Kemudian oleh Raja Majapahit diberikan tugas untuk bisa mengamong moral para bangsawan dan juga rakyatnya. Akhirnya Sunan Ampel bersedia, dan untuk menjadi imbalan, Raja Majapahit memberikan sepetak tanah di daerah Ampel, Surabaya, yang akhirnya menjadi salah satu pondok pesantren pertama di Nusantara, yaitu pondok pesantren yang diasuh oleh Sunan Ampel. Kemudian yang berikutnya adalah Sunan Bonang. Nah, kalau kita bicara Sunan Bonang, beliau adalah salah satu putra juga dari wali, yaitu yang kita bahas sebelumnya, Sunan Ampel atau Sayyid Ali Rahmatullah bersama Dewi Condrowati, Dewi Condrowati. Jadi di bawah asuhan ayahnya sendiri, bagaimana Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim sudah diajarkan agama Islam sejak dini. Kemudian kalau kita bicara rihlah ilmiahnya, beliau setelah belajar kepada ayahnya sempat berkelana sampai di Mekah kemudian untuk mencari ilmu. Ketika sudah kembali ke Nusantara dan ke rumahnya, beliau ditugaskan untuk menyebarkan Islam di daerah Tuban.
Dan uniknya beliau menyebarkan Islam dengan bahasa yang sangat ringan. Kemudian bagaimana beliau juga berhasil mengakulturasikan budaya lokal dengan ajaran Islam. Maka kalau kita bicara julukan kenapa dikatakan Sunan Bonang, Bonang itu hanya nama seperangkat gamelan, karena beliau ketika berdakwah sangat senang bercerita menggunakan kesenian gamelan itu sendiri, maka beliau dijuluki sebagai Sunan Bonang. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan sedikit membahas tentang sejarah Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat kalau kita lihat adalah adik dari Raden Magdum Ibrahim. Jadi beliau juga putra dari Sunan Ampel dan juga putra juga dari Sunan Ampel. Sama bagaimana ceritanya seperti Sunan Bonang, ketika beliau sudah siap dalam melakukan dakwah, beliau diutus untuk berdakwah menuju arah sebelah barat Gresik untuk berdakwah. Di dalam perjalanannya ini ada cerita menarik. Jadi Sunan Derajat di dalam perjalanannya adalah ketika beliau menaiki perahu di tengah laut, diombang-ambingkan oleh ombak, perahunya terbalik, dan hebatnya saat itu ada ikan namanya ikan talang kalau nggak salah, itu menyelamatkan dengan menaikkan Sunan Derajat di punggungnya sampai akhirnya beliau sampai di tepi pantai. Nah, ceritanya dimulai di sini. Bahkan ada yang mengatakan sampai sekarang keluarganya itu dilarang untuk memakan ikan talang karena jasa ikan talang yang sangat luar biasa. Dan ketika ada keluarganya yang makan, maka akan terjadi penyakit yang tidak ada obatnya. Wakilah seperti itu. Ada versi cerita seperti itu. Kemudian beliau mendirikan pesantren, dan berselang lama beliau sedikit mengarah ke selatan, berjarak 1 kilometer kalau nggak salah. Kemudian beberapa kali pindah tempat, kemudian pada akhirnya beliau mendapatkan ilham untuk membuat pondok pesantren di daerah Sendang Dur, itu di daerah Paciran. Dan sampai sekarang yang menjadi Museum Sunan Derajat itu dulu adalah padepokan yang dimiliki oleh Sunan Derajat. Makanya beliau dijuluki Sunan Derajat karena derajat itu adalah tempatnya secara historis. Tapi kalau kita bicara derajat adalah orang yang memang sangat luhur, karena padepokan beliau juga berada di atas bukit. Kemudian berikutnya adalah Sunan Kalijaga, yang nama aslinya adalah Raden Said. Beliau adalah salah satu putri Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika. Jadi kayak anaknya bupati. Mungkin ini yang sering kita dengar cerita tentang Sunan Kalijaga. Kalau yang sering kita dengar itu beliau memiliki julukan Brandal Lukojoyo, karena memang saat itu beliau itu adalah salah satu orang bangsawan yang sangat merasakan penderitaan orang-orang miskin, karena saat itu orang-orang rakyat itu diwajibkan untuk menyetorkan pajak yang begitu tinggi kepada Majapahit. Maka saat itu ketika merespon hal tersebut, Sunan Kalijaga sangat unik. Jadi beliau mencuri upeti yang dikumpulkan kepada ayahnya, nanti ayahnya disetorkan ke pusat, katakanlah seperti itu, mencuri kemudian disebarkan lagi kepada rakyatnya. Hal yang sangat menarik, lambat laun akhirnya ketahuan oleh penjaganya, karena penjaga merasa kok semakin berkurang setiap hari. Akhirnya ditangkap, kemudian diberi hukuman oleh ayahandanya. Apakah beliau kapok? Tidak. Sunan Kalijaga terus melakukan apa yang ia lakukan. Kemudian dengan memakai berbeda tampilan, beliau memakai baju subaitan dan juga topeng. Nah, saat itu ada perampok lain yang melakukan pemerkosaan, memerkosa wanita lah, katakanlah seperti itu. Karena waktunya bersamaan, Sunan Kalijaga yang ternyata pakaiannya itu sama dengan perampok yang niatnya ingin menolong si wanita, maka malah menjadi fitnah oleh masyarakat. Akhirnya akibat peristiwa itu Sunan Kalijaga merasa kecewa dan akhirnya mengembara. Akhirnya beliau menemui di tengah perjalanannya, bertemu dengan seorang kakek-kakek. Wakilah beliau adalah Sunan Bonang, kemudian ingin dijadikan muridnya, tapi oleh Sunan Bonang diberikan syarat, tunggu tongkat ini. Beliau menancapkan tongkat, tunggu tongkat ini sampai aku kembali ke sini. Akhirnya karena ketawaduan dan juga keinginan Sunan Kalijaga, beliau menunggu tongkatnya wakilah selama 3 tahun. Maka dikatakan beliau diberi julukan Sunan Kalijaga. Dan yang terkenal dari Sunan Kalijaga adalah proses metode dakwah beliau. Jadi Sunan Kalijaga adalah terkenal ulama yang menjelaskan Islam dengan lewat budaya. Kalau ibaratnya orang Jawa, beliau sangat pintar dalam mengambil ikan tanpa membuat airnya keruh.
Beliau berhasil mengakulturasikan budaya, bagaimana pewayangan dijadikan objek dakwah dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah kita akan membahas sejarah Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Beliau bernama asli Raden Ja'far Sodik. Wakilah ada yang mengatakan beliau juga pernah menjadi salah satu orang terpenting dalam kerajaan Demak. Dikisahkan bahwa saat itu memang Hindu Buddha masih mayoritas di kota Kudus dalam beragama. Kemudian ketika Sunan Raden Ja'far Sodik datang dan juga mendakwahkan Islam, maka disitulah dibangun sebuah masjid dan juga menara yang sangat besar, dan juga tempatnya juga di Kudus. Kalau kita mengenal sekarang Menara Kudus, maka beliau mendapat julukan yang namanya Sunan Kudus. Ada cerita menarik ketika beliau melakukan rihlah perjalanan ilmunya di Mekah. Ketika itu beliau saat itu Mekah menghadapi wabah yang sangat luar biasa, dan sang raja memberikan sayembara, siapa saja yang bisa menghilangkan wabah ini maka saya akan memberikan hadiah yang sangat besar. Dan Raden Ja'far Sodik saat itu mengiyakan, dan ternyata wabah itu berhasil hilang. Apa yang beliau minta? Beliau hanya meminta satu butir batu dari Baitul Maqdis untuk bisa dibawa ke tanah Jawa. Akhirnya batu itu dibawa ke tanah Jawa dan wakilah ditaruh di pengimaman Masjid Sunan Kudus. Dan yang unik adalah Masjid Kudus adalah salah satu masjid yang sangat luar biasa dan tidak ada duanya. Arsitektur yang beliau buat bercampurnya budaya Jawa dan juga budaya Islam di situ menjelaskan bagaimana cara dakwah beliau kepada masyarakat sekitar saat itu yang mayoritas adalah agamanya Hindu Buddha. Kemudian kita akan bercerita lagi tentang singkat sejarah tentang Sunan Muria. Nama Sunan Muria, dia mengatakan beliau bernama asli Raden Umar Said. Jadi beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan juga Dewi Saroh. Dikatakan karena apa kok beliau dijuluki sebagai Sunan Muria? Karena beliau berdakwah di puncak Gunung Muria di sebelah selatan atau bagaimana, pokok insya Allah di paling pojok kota Kudus. Di situ ada gunung yang puncaknya bernama Puncak Colo. Jadi dengan padepokan Raden Umar Said yang berada di puncak Gunung Muria, maka beliau mendapatkan julukan Sunan Muria. Yang terkenal dari beliau selain kealimannya sebagai seorang wali saat menyebarkan Islam, beliau sangat memiliki sakti dan juga kemampuan tenaga dalam yang sangat luar biasa. Hal yang sangat simpel untuk kita bisa membuktikan. Kalau kita sekarang mungkin ziarah Wali Songo, kita mau ke makam Sunan Muria kan tangganya bisa dihitung sampai ratusan bahkan ribuan. Lah, bayangkan saat itu murid-muridnya dan juga istri sekalian Raden Umar Said atau Sunan Muria setiap hari harus jalan kaki naik turun untuk melakukan kegiatan bisa mencapai di padepokannya. Jadi dikatakan bahwa beliau adalah orang yang sangat sakti dan juga sangat baik fisiknya. Kemudian yang terakhir adalah sejarah tentang Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Ini sering terjadi kerancuan adalah Fathahillah dan juga Syarif Hidayatullah. Perlu diketahui bahwa yang menjadi raja saat itu adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, beda dengan Fathahillah. Syarif Hidayatullah adalah cucu dari Raja Pajajaran saat itu. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana selain beliau adalah orang yang sangat di lain julukannya seorang Sunan Gunung Jati, karena saat itu tempat beliau adalah di Gunung Jati, maka beliau dijuluki Sunan Gunung Jati. Tetapi di lain beliau adalah seorang ulama, beliau adalah seorang yang sangat pintar dalam hal politik, ekonomi, dalam mengatur kerajaan contohnya. Terbukti saat itu pertama Fathahillah, beliau membentuk sebuah kerajaan yang kokoh dan juga makmur rakyatnya. Kemudian setelah beliau merasa sudah tua dan sudah saatnya menyebarkan Islam, beliau memutuskan untuk keluar dari kerajaan. Kemudian beliau fokus untuk mendakwakan Islam kepada masyarakat. Maka mulai saat itulah beliau berada di Gunung Jati dan membuat sebuah padepokan. Dan beliau berada di situ sampai akhir hayatnya. Wakilah beliau wafat pada tahun 1568 dalam usia 120. Bersamanya di situ di Gunung Sambung makam beliau. Di sana juga dimakamkan Fathahillah dan juga ibu dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Cakrabuasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Baiklah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran SKI kelas 9 semester genap tingkat SMP atau MTS. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru atau pendidik mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik secara aktif dan membantu mengaitkan materi pelajaran yang diterimanya dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Dalam pendekatan kontekstual ini, peserta didik lebih banyak mencari dengan cara melakukan, mendiskusikan, menanyakan, dan mengkomunikasikan apa yang mereka temukan dengan teman sekelas ataupun pendidik. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mata pelajaran SKI di Madrasah Sanawiyah dalam materi Wali Songo ini adalah model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Hal ini dikarenakan pembelajaran model ini melibatkan para peserta didik secara aktif dan membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang sangat penting, yaitu mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan mentransfer. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik aktif mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya sendiri melalui tahapan-tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dengan diterapkannya pendekatan saintifik pada mata pelajaran SKI yang dianggap mata pelajaran yang membosankan, diharapkan bisa merubah keadaan suatu proses pembelajaran tersebut menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu media dan penilaian pembelajaran SKI kelas 9 semester genap tingkat MTS atau SMP. Media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan oleh guru atau pendidik sebagai perantara untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran yang akan dipelajari kepada siswa dalam proses pembelajaran. Adapun jenis media yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam pembelajaran mata pelajaran SKI yaitu buku, LCD proyektor, dan video atau film animasi. Buku digunakan pada materi untuk mengidentifikasi biografi singkat dan peran para wali songo dalam mengembangkan Islam, sehingga para peserta didik dapat membaca dan memahami biografi singkat dan peran para wali songo dalam mengembangkan Islam. LCD proyektor dan video atau film animasi digunakan pada materi untuk menunjukkan contoh perilaku yang meneladani kepribadian para wali songo dalam mengembangkan ajaran Islam, sehingga peserta didik dapat dengan mudah melihat contoh perilaku yang meneladani kepribadian para tokoh wali songo dalam mengembangkan Islam. Dalam proses penilaian, seorang pendidik memiliki peran dan kedudukan yang cukup signifikan, yaitu sebagai seseorang yang mengetahui hasil belajar peserta didik. Penilaian dapat digunakan acuan untuk melihat tingkat keberhasilan atau efektivitas pendidik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan dengan baik. Beberapa teknik evaluasi yang dapat dilakukan secara komplementer sesuai dengan kompetensi yang dinilai dalam mata pelajaran SKI adalah tes ujian, tes praktek, observasi, penugasan, portofolio, proyek, dan evaluasi diri. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.